informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jeks TV, kembali lagi kepada saya Zeki Alatas. Hari ini kita akan kupas tuntas lagi tentang permasalahan Pura Jaya Beach Resort yang ada di Pulau Kepri yang terletak di Kota Batam. Artinya di sini saya akan kupas tuntas statement-statement dari BP Batam atau yang diwakili oleh Humas BP Batam. Nanti setelah itu kita lanjut ya berdialog, tanya jawab dengan owner Hotel Pura Jaya Beach Resort. Baik, sahabat Jeks TV, duduk perkara lahan Pura Jaya Resort Nongsa. Ini tanggal 26 bulan 6 2023 ya. BP Batam fokus pada percepatan pembangunan di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Batam. Mereka ingin meningkatkan investasi dan mencapai pemerataan ekonomi bagi masyarakat dengan percepatan pemanfaatan lahan. Humas dari BP Batam, Aryastuti Sirait, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam membantah tuduhan BP Batam melakukan tindakan sewenang-wenang dalam pembongkaran Hotel Pura Jaya di Nongsa. Itu versi mereka ya, ini berita dari gokepri.com. Saya lanjutkan. Informasi bawahnya BP Batam melakukan perbuatan sewenang-wenang yang tidak memperpanjang alokasi tanah di lahan tersebut dan melakukan pembongkaran tanpa adanya dasar hukum yang jelas adalah informasi yang tidak benar dan tidak berdasar. Ujarnya dalam siaran pers yang diterima Gokepri Senin 26 Juni 2023. Baik, saya lanjutkan para sahabat Jeks TV. Aryastuti menjelaskan sebelumnya BP Batam telah memberikan alokasi lahan kepada PT Danitasya Lestari sebagai pengelola Hotel Pura Jaya di kawasan tersebut. Lahannya seluas 10 hektar. Berdasarkan penetapan lokasi pada tahun 1988 dan surat perjanjian tahun 1993 telah berakhir pada tanggal 7 September 2018. Namun PT Danitasya Lestari tidak mengajukan permohonan perpanjangan alokasi lahan setelah masa alokasi berakhir kepada BP Batam. Itu versi mereka. Kita akan konfrontir kepada owner ya, pemilik perusahaan tersebut. Baik, saya lanjutkan para sahabat Jeks TV. Aryastuti menekankan BP Batam telah melakukan sejumlah langkah persuasif. BP Batam telah memberikan kesempatan kepada PT Danitasya Lestari untuk mengajukan permohonan perpanjangan dengan melampirkan rencana bisnis dan kesanggupan membayar uang tahunan, tetapi PT Danitasya Lestari tidak melakukannya. Namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, PT Danitasya Lestari tidak kunjung melampirkan rencana bisnis dan menyatakan kesanggupan membayar uang wajib tahunan terangnya. Selain itu, BP Batam juga mencabut alokasi lahan seluas 20 hektar. Berdasarkan putusan pembatalan karena PT Danitasya Lestari tidak memanfaatkan secara berkelanjutan, tidak mengurus fatwa planologi, dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan IMB untuk lahan tersebut. Nah, ini seru sekali ya para sahabat Jeks TV. Para sahabat Jeks TV dimanapun Anda berada harus memonitor ya kasus per kasus atau perkara ini sampai dengan tuntas. Baik, saya lanjutkan. Dikarenakan setelah diberikan surat peringatan ke-1 hingga ke-3, PT Danitasya tidak memanfaatkan dan melakukan pembangunan secara berkelanjutan dan tidak mengurus fatwa planologi serta tidak mengurus IMB di atas lokasi lahan tersebut. Terangnya lagi, dengan berakhirnya alokasi lahan tersebut, BP Batam dapat mengalokasikannya kepada pihak ketiga. Sesuai ketentuan yang berlaku, BP Batam memberikan kesempatan kepada investor yang memiliki komitmen dalam realisasi investasi dengan menyampaikan rencana bisnis. Setelah melalui tahapan persyaratan dan aturan hukum yang berlaku, BP Batam telah menerbitkan alokasi tahanan kepada PT Pasifik Estatindo Perkasa. Waduh,
Bisa seperti itu ya, main mengalihkan tanpa ada informasi lebih lanjut kepada pemilik awal yang menguasai lahan tersebut. Baik, saya lanjutkan. Aryastuti mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkomitmen dan mendorong pembangunan Batam agar lebih maju demi kesejahteraan masyarakat. Trianto, Kepala Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum BP Batam, menyebutkan bahwa terdapat perkara tun terkait tanah tersebut yang telah memiliki putusan tetap dari Mahkamah Agung atau MA, dan bahkan putusan peninjauan kembali atau PK yang dimenangkan oleh BP Batam. Meskipun ada kasus perdata yang sedang dalam proses kasasi, putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak menghalangi eksekusi, termasuk pemasangan plang oleh BP Batam. Trianto menjelaskan bahwa saat ini belum ada perintah pengadilan untuk menunda atau menghentikan pembongkaran tersebut. Nah, baik pemirsa, sahabat JEX TV dimanapun Anda berada, hari ini saya akan bertanya jawab langsung kepada owner, pemilik Pura Jaya Resort, yaitu Saudara Pak Ruri Afriansah. Baik, Pak Ruri Afriansah sekarang berada di Kota Batam. Saya ada di Jakarta pastinya. Sahabat JEX TV, kita Zoom ya atau telekonferensi ya. Baik, Pak Ruri Afriansah, bagaimana kabarnya Pak Ruri? Apakah hari ini sehat-sehat saja? Jadi Pak Ruri, yang ingin kami tanyakan adalah apa yang disampaikan dari media ya, gokepri.com ya, dari Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Aryastuti Sirait. Apa yang tadi saya sampaikan, apakah itu semuanya sudah benar adanya? Apakah ada hal-hal yang keberatan atau mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Ruri Afriansah sebagai Direktur PT Danitasya Lestari? Saya memberikan kesempatan agar mungkin ya halayak ramai warga yang ada di Batam, khususnya di DKI Jakarta, ya di pemerintah pusat, bisa mendengar dan mengetahui apa sih permasalahan yang sebenarnya ya tentang Hotel Pura Jaya Nongsa ya yang dibongkar secara paksa, ya yang belum adanya putusan pengadilan, ya yang belum adanya penetapan yang ingkrah atau perintah pada pengadilan, tapi mereka ya BP Batam khususnya maupun pihak ketiga yang dapat membongkar secara paksa. Apakah ini ada hukum di atas hukum? Mungkin Pak Ruri bisa menyampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh humas dari BP Batam, ya artinya ada yang menyampaikan bahwa BP Batam melakukan tindak sewenang-wenang, ya melakukan pembongkaran, ya. Padahal itu semua dibantah oleh BP Batam karena dari pihak Pura Jaya PT Hotel Pura Jaya Beach Resort ini tidak mau memperpanjang, tidak mau membayar, dan tidak mau mengurus, ya kan, dokumen-dokumen yang lainnya. Silakan, saya memberikan kesempatan kepada Pak Ruri Afriansah. Silakan Pak Ruri. Baik Pak Jack, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya pada waktu itu yang langsung mengalaminya pada bulan November menghadap Deputi 3 waktu itu dengan Pak Eko Dwi selaku Deputi 3 bersamaan dengan Bapak Imam Bahroni yang pada waktu itu adalah Direktur Lahan BP Batam. Nah, pada kenyataannya waktu itu mereka hanya menegaskan ke saya, ini baru cuman telat setahun Pak, nggak apa-apa, tinggal dibayar aja denda wajibnya.
denda-dendanya itu yang per bulan berapa dikalikan berapa belas bulan plus kewajibannya. Tapi dengan syarat-syarat harus mempresentasikan ya lebih bagusnya lagi menggunakan konsultan. Nah, maka itu kami menggunakan konsultan. Waktu berjalan, presentasi juga berjalan, konsultan juga harus menyiapkan dan lain sebagainya sesuai maunya Pak Dwi. Ya itu kami lakukan. Nah, setelah selesai dan lain sebagainya, waktu itu ada pergantian seluruh pejabat. Di mana waktu itu seluruh deputi juga diganti. Khususnya deputi yang membawahi bidang pertanahan. Gitu loh. Nah, hanya selisih seminggu, kami udah siap semuanya. Faktur juga udah mau disiapkan untuk bayar. Terus kami diminta juga surat keterangan dari bank menyanggupi atau tidak sudah saya sampaikan. Nah, bahwasanya surat dari bank itu bahwasanya benar adanya kami sanggup membayar. Nah, tapi pada kenyataannya setelah saya beberapa kali bertemu dengan Dirlahan, Deputi 3, semua itu rupanya apa yang telah kami lakukan dari Desember sampai dengan Februari itu langsung diskresi Kepala BP Batam ex officio langsung membatalkan itu semua, rangkaian itu semua. Maka kami dan Kasal keep silent dulu lah. Nah, kita lihat dulu bagaimana kebijakan apa gitu loh. Itu satu. Kedua, bukan saya datang ujub-ujub gitu loh. Dan BP Batam juga mengundang, kami juga menyurati. Nah, apa yang dikatakan tadi oleh Humas BP Batam, coba dihitung dulu Pak Jack. COVID aja mau 3 tahun. Ya, jadi begini, yang ingin saya pertajam ya Pak Rudi sebagai direktur ya Hotel Pura Jaya Beach Resort. Di sini ada statement dari pihak BP ya yang diwakili oleh Humas bahwa PT Danitasya Lestari tidak mengajukan permohonan perpanjangan alokasi lahan setelah masa alokasi berakhir pada BP Batam. Apakah itu sudah benar apa adanya atau ada sanggahan dari Pak Ruri nih sebagai direktur? Apakah sebelum habisnya yang 10 hektar tersebut tidak mengajukan permohonan apapun atau bagaimana? Bisa dijelaskan mungkin Pak Ruri? Pertama saya ingin bertanya juga nih Pak Jack. Pak Zeki, saya ingin bertanya, itu orang Humasnya, Ibu apa tadi ya, Stuti tadi, dia baru berapa lama kerja sebagai Humas? Itu kan, satu. Kedua, seharusnya kan antara BP Batam, antara instansi yang akhirnya mengkerucut dikasihlah ke Humas untuk membacakannya ke hadapan publik lewat media. Tapi tolong dilihat dulu yang sebenarnya bagaimana, jangan dipelintir balik bahwasanya sudah banyak memberi kesempatan. Kalau memang sudah banyak memberi kesempatan, kenapa tidak 2019 kami membayar RPO? Karena di Sumatera Center dekat PTSP pelayanan terpadu satu pintu itu sudah checklist semua. Tinggal satu saja tekan tombol dari BP Batam. Ternyata ya karena pergantian dan lain sebagainya, saya kurang tahu pasti itu. Contohnya lahannya 20 hektar, di mana matinya itu 17 Juni 2023, tapi dicabut 11 Mei 2020. Maka berpekaralah kami. Kami ajukan ke TUN. Begitu. Adapun
jalan pengadilan tata usaha negara tersebut, saya ada 3 kali pertemuan dengan Pak Haji Muhammad Rudi untuk menanyakan langsung ada apa, di mana yang salah. Gitu. Karena kalau kita ikut Haji, mohon maaf sebentar Pak Rudi. Pak Haji Muhammad Rudi ini apa? Wali Kota Batam, ex officio, Kepala BP Batam, begitu ya? Ya. Oke. Betul. Baik, biar sahabat Jax TV dan masyarakat biar mengetahui. Ya, oke, lanjutkan Pak. Silakan. Ya. Karena yang saya tahu, misalnya Kepala BP Batam membuat perka tahun 2020, karena kami matinya 2018, pasti kami mengikut perka yang 2017, Pak. Jelas itu. Masa kita yang mati 2018 mengikuti aturan yang belum dibuat, terus ujung-ujung aturan yang dibuat tahun 2020 langsung ngerecokin WTO yang mati tahun 2018. Seharusnya yang 2018 itu mengikuti perka 2017 kalau kita bicara perka. Kalau undang-undang udah jelas. Itu adalah hak prioritas kalau dilihat. Untuk 30 tahun pertama, maka 30, terus 20, selanjutnya 30. Kenapa tidak diperbolehkan? Nah, saya bertanya langsung. Saya sudah lakukan pertemuan 3 kali, waktu masih Petun Tanjung Pinang, ternyata, saya rasa Pak Haji Muhammad Rudi tahu, saya ini putra asli daerah sini. Jadi saya tidak jangan didiskriminatif. Kenapa orang-orang yang telat 5 tahun, 6 tahun nggak perlu saya sampaikan di sini ya Bang Pak Jack, karena nanti bukan 1-2 lahan yang mati itu. Ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 3 tahun. Cuma bayar denda dan kewajiban, kenapa kami tidak boleh bayar kewajiban? Quote and quote, apakah karena lokasi kami yang 30 hektar total itu masuk KSN, yaitu kawasan strategis nasional. Baik, sebentar Pak Rudi. Halo? Ya. Artinya di sini saya potong sebentar. Artinya di sini ada juga ya perusahaan-perusahaan lain yang telat membayar ya, yang telat memperpanjang, yang telat membayar denda. Itu apakah boleh? Artinya telat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun boleh bayar denda terus bayar uang tahunannya dapat diperpanjang lagi. Tadi kan saya dengar ada diskriminasi di sini ya, antara PT DTL dengan perusahaan-perusahaan lain. Bisa dijelaskan Pak Rudi? Perusahaan lain kok boleh? Ya. Kok ini berdasar maaf ya kalau misalnya saya mudah-mudahan saya nggak salah. Kenapa PT-PT lain boleh membayar denda berikut kewajibannya tak telat berapa tahun? Kenapa kami tidak boleh? Ya, jadi saya wajib sebagai direktur PT DTL bertanya langsung kepada Kepala BP Batam. Gitu. Ya, tidak ditanggapi sama sekali. Nah, ini bukan diskriminatif saja. Ini namanya kebijakan berdasarkan selera sendiri. Kalau kita bicara tadi undang-undang, perka, dan lain sebagainya, kita ikutin itu semua. Sebagai pengusaha. Itu satu. Kedua, mendengar ini, apa yang kita bicarakan ini, di Jack TV ini, kalau misalnya udah sampai dibongkar, dihancurkan, ya, tanpa memanggil kami dulu, itu kan bangunan Hotel Praja itu kami bangun bukan pakai daun. Itu menggunakan dana. Nah, sekarang detik ini yang berlangsung di lapangan adalah menghancurkan gedung kami tanpa mengajak bicara dulu dan lain sebagainya. Menurut orang hukum BP Batam, karena sudah lewat 5 tahun, terus kalau sudah lewat 5 tahun,
Itu kan dia bicara tanahnya. Bagaimana dengan gedungnya? Bagaimana dengan gedungnya yang sekarang hancur? Nah, baik lagi kita tidak ada orang kalau melihat itu kejadiannya yang sekarang ini sedang terjadi. Orang ngeri-ngeri loh mau investasi di Batam kalau dengan sistem kepemimpinan seperti itu. Semena-mena, zolim, jangan. Ya, di atas langit masih ada langit, jangan. Baik, Pak Ruri, di sini ada berita ya BP membantah tuduhan BP Batam melakukan tindakan sewenang-wenang ya dalam pembongkaran Hotel Pura Jaya di Nongsa. Menurut pendapatan Pak Ruri sebagai pemilik yang membangun ya hotel tersebut dari tahun 90 sekian, ya artinya di sini apakah menurut Pak Ruri ya yang membangun hotel ya yang mengeluarkan dana yang begitu besar dengan menggunakan dana pribadi, terus bangunan tersebut mempunyai izin ya untuk membangun, tiba-tiba ada pihak ketiga datang terus membongkar tanpa adanya putusan pengadilan yang dimenangkan maupun adanya penetapan eksekusi yang didampingi oleh jurusita. Artinya apakah itu merupakan tindakan sewenang-wenang atau memang ya sudah saya ikhlaskan saja? Gimana menurut pendapat Pak Ruri sebagai pemilik? BP Batam sewenang-wenang dalam hal mengizinkan pihak ketiga masuk ke sana, masuk ke tempat kami. Apakah sebelumnya Pak Ruri sudah mengetahui ada pihak ketiga, ataukah memang setelah mengetahuinya setelah adanya pembongkaran, ada pemasangan plang di sana, namanya kalau nggak salah itu PT Pasifik ya, baru mengetahui sejak di situ ya berarti ya. Baik, lanjutkan Pak. Jadi yang pertama, kenapa kami tidak diberitahukan itu? Karena di atas apapun itu ceritanya, di atas lahan tersebut ada kami punya properti. Ya, dimana kan tadi kalau kita balik ke awal, kita tidak diperbolehkan, tidak diizinkan untuk memperoleh. Saya nggak ngerti gitu, sepertinya ada udang di balik bawah. Jadi intisarinya, esensinya adalah satu, jangankan sebelum pembongkaran, proses hukum dan lain sebagainya belum selesai. Ya, ada yang satu kasasi, ada yang satu PK. Di mana selagi proses hukum tersebut tidak boleh dilakukan apapun. Karena kalau kita melihat pada gugatan kami yang sekarang di MA itu nomor 235, itu jelas lahan yang 10-20 itu masih berproses. Begitu. Nah, jadi singkat kata, saya sudah melakukan upaya persuasif. Karena kan Pak Rudi orang Melayu katanya. Ya, saya juga orang Melayu. Ya sama-sama ngomong baik gitu loh. Diskusi. Nggak ada yang gimana-gimana. Karena konsultan kami sudah siap, Pak Jack. Gitu loh. Semua sudah siap. Dengan seenak-enaknya menjawab tidak terima. Ada suratnya. Jadi ini saya melihat sepertinya saya mau terus di-drag ke dalam ruang hampa yang akhirnya tidak bisa pihak BP Batam khususnya. Jadi saya dibuat seperti tidak bisa apa-apa dalam rangka upaya hukum dan lain sebagainya hingga terjadi penghancuran. Nah, kalau misalnya saya mau jelek dari sebelum masuk, dari pelang masih di saya bisa suruh jaga semua, saya bisa blok. Tapi karena saya merasa ini masih proses hukum, tidak mungkin. Nah, kalau kita bicara Tun, apakah mau Tun menang 12 kali BP Batam?
boleh mengeksekusi lahan kami. Karena pengadilan tata usaha negara tidak bisa. Jadi apa yang dikatakan Ibu Abu Astuti tadi, dia seolah-olah berperan sebagai hakim, sebagai pengadilan. Ibu Astuti, tolong jangan berperan seperti Anda ya adalah yang hakim agung yang langsung memutuskan boleh kerja segala macam. Jangan membuat statement seperti itu. Tidak ada larangan dan lain sebagainya. Ini Tun. Satu, kedua, Anda mengakui dalam statement Anda masih dalam proses kasasi dan PK. Kok Anda rubuhin dengan semena-mena? Ya jelas. Yang ketiga adalah yang kami lakukan, ya yang Anda sudah yang jelas pengerusakan, pencurian. Lewat dari pagar ya. Alhamdulillah sampai hari ini belum, tapi itu pengerusakan. Ada pasalnya. Itu nanti saya serahkan ke pengacara saya bagaimana memprosesnya. Begitu, Pak. Baik, Pak Ruri. Jadi apa yang dibilang sewenang-wenang ya, terus dia masih ada upaya hukum kasasi dan PK, terus juga tidak ada pemberitahuan dari pengadilan tidak boleh tidak dilaksanakan. Artinya kan ini belum ada keputusan yang ingkrah ya. Seperti itu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan lagi ya, untuk mempertegas dan mempertajam lagi, yang dipermasalahkan adalah PT DTL ya, atau Dhani Tasya Lestari yang memiliki ya sebagai owner dari Pura Jaya Beach Resort ini tidak mengajukan permohonan perpanjangan dan tidak sanggup untuk membayar denda atau perpanjangan WTO-nya. Apakah seperti itu? Kalau tidak seperti itu, tolong dijelaskan, Pak. Apakah keberatan atau tidak keberatan? Ada statement-statement seperti itu. Silakan, Pak Ruri. Begini, Pak Jay. Ini sebenarnya saya tidak bisa menjelaskan secara detail, karena ini berdasarkan selera. Nanti yang lain-lain kan mengikuti saja. Jadi kalau berdasarkan selera, karena mungkin ada persaingan politik antara Bapak Kepala BP Batam dulunya dengan abang saya. Saya kan sudah tahu, saya tidak pernah ikut-ikutan urusan politik. Yang saya tahu, yang saya jalani kan pada waktu itu adalah prosedur untuk memperpanjang yang 20 tahun. Itu. Ya, jadi kalau berdasarkan selera dikumpulkan segala macam, ditolak begini, ini ditolak, itu ditolak. Jadi baik, mungkin bisa saya tambahkan. Artinya saya memberikan gambaran di sini ya, mungkin saya sampaikan biar sahabat Jeks TV atau pemirsa yang menonton tayangan ini ya dapat memberikan dukungan penuh kepada Pak Ruri sebagai Direktur PT DTL ya, PT Dhani Tasya Lestari. Artinya di sini apa yang disampaikan oleh Humas BP Batam tidak sanggup membayar denda dan artinya tidak memperpanjang, itu semua tidak benar adanya ya. Artinya jauh-jauh hari sebelum habis berlakunya SHGB, Pak Ruri telah mengajukan permohonan untuk bertemu dalam rangka untuk membicarakan perpanjangan pembayaran denda dan lain-lain sebagai apa yang tertuang di dalam perjanjian tersebut. Seperti itu ya, Pak ya? Ya, jadi begini Pak Jack. Kami akui, kami telat setahun. Ya. Tapi Ibu siapa itu tadi? Bu Astuti harus tahu benar-benar bahwasannya saya cuma hanya jangan menyebarkan hoax. Baik, itu hoax ya. Siap. Ya. Baik, mungkin setelah beberapa menit lamanya ya,
memberikan penjelasan kepada saya sebagai host dan juga dari Jax TV, apa yang bisa disampaikan oleh Pak Ruri kepada pemerintah pusat maupun kementerian yang membidangi investasi di Kepulauan Kepri, mungkin bisa dijelaskan? Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Pak Ruri untuk mohon perlindungan hukum atau apa saja yang mungkin disampaikan. Silakan Pak Ruri. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sekarang sudah diberikan kesempatan oleh JTV untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah pusat, khususnya saya sudah menyurati Pak Bahlil, saya sudah juga menyurati Pak Mahfud MD, ya, karena beliau itu kepala Satgas untuk tanah, mafia tanah. Saya juga menyurati Pak Muldoko, berikut juga Pak Hadi Cahyanto. Saya berharap agar kiranya ada atensi dan nanti pengacara saya akan menguatkan kepada para menteri tadi yang saya sebutkan, termasuk surat ke Presiden. Karena hal ini yang sekarang dihancurkan gedung kami ini belum pernah terjadi selama dari Otorita Batam menjadi BP Batam, belum pernah terjadi seperti ini. Baik, yang ingin saya sampaikan lagi nih, mungkin Pak Ruri bisa memberikan masukan ya atau statement ya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah BP Batam itu dulunya nih sebelum terbentuk ya pernah dibawa ke DPR RI, artinya BP Batam agar tidak perlu dilanjutkan atau mungkin tidak perlu ada di kota Batam atau bagaimana? Karena saya dapat kabar katanya salah satu owner ya dari Purajaya Beach Resort ini yang menginisiasi ya bahwa mempertahankan BP Batam berada di kota Batam. Apakah seperti itu? Dan juga apakah ada sejarahnya antara Kepulauan Riau, Daratan dan Kepri ini terbentuknya diinisiasi juga di Hotel Purajaya. Dan juga yang saya dapat kabar lagi, Presiden Gus Dur 2 kali pun menginap di hotel tersebut. Bisa dijelaskan, Pak Ruri? Oke, kita dari belakang dulu. Presiden membuka ASEAN Conference itu di Purajaya. Ya, Asia Economic Conference. Ya, dibuka oleh Pak Abdurrahman Wahid, yaitu Pak Gus Dur. Kedua, sebelum Batam ini mempunyai asrama haji, 2 tahun berturut-turut jemaah haji itu yang Batam langsung ke Jeddah, semua menginapnya dan ya seperti hotel kami itu jadi asrama haji. Jadi ironis sekali kalau misalnya itu diabaikan begitu saja. Nah, pertanyaan Pak Jack mengenai Provinsi Kepri, nah itu kan rapatnya di sana, membentuknya di sana. Kebetulan orang tua saya itu almarhum adalah pendiri Provinsi Kepri, salah satu pendiri. Nah, maka disitulah menjadi base-nya BP3KR, yaitu Badan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Haji Zulkarnain Qadir. Oke, terus maaf tadi bisa diulangi yang pertanyaan kedua atau pertama tadi Pak Jack. BP Batam tersebut pernah dipertahankan oleh saya dengar seperti itu ya, oleh salah satu owner ya, mungkin saudaranya Pak Ruri ya, artinya BP Batam dulu mungkin mau dihilangkan atau tidak diadakan lah, tapi tetap dipertahankan agar BP Batam tetap eksis dan berada di kota Batam. Ya, oke. Apa seperti itu ya? Tolong dikoreksi kalau saya salah. Ya, itu sekitar 4 atau 5 tahun lalu itu abang kandung saya, Bapak Zukriansah, itu adalah yang jelas saat audiensi di Hotel Haris Kota Batam itu jelas-jelas menentang
bahwasanya cuma hanya satu, yaitu PP Batam. Karena dengan berbagai analisa dan opini beliau menolak, beliau dan kawan-kawan menolak untuk BP Batam di bumi hanguskan. Jadi sampai hari ini BP Batam berdiri kan dengan baik. Iya kan? Iya. Jadi artinya dari keluarga Pak Rudi sudah membela, ya, jangan sampai BP Batam ini di bumi hanguskan, sampai saat ini tetap eksis berada di kota Batam, bahkan malah sebaliknya ya. Hotel Purajaya yang banyak sejarahnya, yang membela mereka malah dibongkar secara paksa ya. Seperti itu ya. Sama kami tidak disurati, kami tidak tadi gitu. Apakah ini hukum ada di atas hukum? Bagaimana Pak Rudi? Itu jelas pidana ya. Pidananya jadi pertama pidana, perdatanya nanti ya semua dua-duanya itu pengacara saya nanti yang akan kuasa hukum kami yang akan memproses. Saya bukan tinggi diri atau bagaimanapun, tapi karena itu adalah aset kami ya kami harus perjuangkan. Baik, satu lagi nih Pak Rudi. BP Batam telah memberikan SK kepada pihak ketiga, yaitu PT Pasifik ya, Estetindo Perkasa kalau saya tidak salah. Apakah dengan SK dari BP Batam memberikan ya kepada PT Pasifik pihak ketiga ini, ya, apakah Pak Rudi sudah membuat surat keberatan atau bagaimana? Atau belum? Terhadap SK tersebut yang diterbitkan oleh BP Batam terhadap pihak ketiga. Kan di sini pasti Pak Rudi sudah dirugikan ini ya. Sudah dirugikan, SK-nya dibatalkan sepihak, sudah dihancurkan bangunannya tanpa adanya putusan yang jelas dan pasti. Silahkan dijelaskan Pak Rudi. Kami akan melakukan upaya hukum dengan mempetunkan SK tersebut. Jadi artinya di sini Pak Rudi keberatan sekali ya dengan SK-nya dibatalkan 20 hektar terus dialihkan kepada pihak ketiga, sedangkan di satu sisi Pak Rudi sebelum masa itu berlaku semua ya kan sanggup untuk membayar denda maupun membayar tahunannya. Ternyata cuma iming-iming saja dijanji-janjikan, bahkan di pihak ketiga yang diberikan. Seperti itu ya. Iya, makanya kan tadi saya bilang jangan-jangan ada udang diberi bawang. Oke. Baik, saya kasih waktu 1 menit. Apa ada yang mau disampaikan lagi Pak Rudi? Saya menagih janji dari Biro Hukum BP Batam saat tanggal 20 saat hari Rabu kemarin dihentikan pekerjaan PT Pasifik Estetindo Perkasa ini sampai ada perundingan antara Danita Lestari, BP Batam, dan PT Pasifik. Jadi biar tahu jelas duduk permasalahan hukumnya sebenarnya. Itu saja. Yang saya ingin menagih ini, lewat sini saya ingin menagih itu. Kenapa Anda berjanji akan melakukan itu semua dan kenapa terus jalan-jalan? Kenapa nggak berhenti? Hah? Mau nanti tunggu sampai tanah semua bangunan tersebut baru bicara atau bagaimana? Saya akan hitung setiap puing-puingnya itu. Baik, begitu saja dari saya. Baik, terima kasih Pak Rudi. Saya akhiri percakapan saya dengan owner Purajaya Beach Resort yang berada di Batam, yaitu Pak Rudi Afriansyah. Kita doakan semuanya agar permasalahan beliau dapat selesai dengan baik. Terima kasih. Saya dengan Jeki Alatas. Salam Dex TV.